Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 4 Desember 2022. Seperti biasa, kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, ada beberapa. Kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Untuk hari ini IHSG kembali melemah dan ditutup di bawah 7.000 ya. Ini artinya pelemahan yang berlanjut tapi masih di area konsolidasi seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini ya, bahwa IHSG masih dalam kecenderungan konsolidasi dan masih berlanjut. Mungkin hari ini ya pergerakannya kurang lebih masih sama dengan perdagangan minggu lalu ya, melemah. Kita lanjut ke saham saja langsung ya. Yang pertama kita ambil dari Pak Dwi Hari. Raja teknikalnya bagaimana Pak? Baik, kita coba lihat Raja. Oke, untuk Raja saat ini masih dalam pengujian support konsolidasi. Apabila link tembus, Raja berpotensi untuk turun. Harusnya penurunan ini cukup signifikan karena terkonfirmasi downtrend ya. Meskipun sekarang ini harga sudah di bawah EMA 60, ini adalah sebuah indikasi yang kuat bahwa akan adanya penurunan di bawah support terdekat di 950 dan mungkin akan mengarah ke 860 dalam jangka pendek, dan ini menandai Raja ini masuk ke dalam fase downtrend ya. Jadi untuk saat ini harus hati-hati dulu untuk Raja. Lanjut, saya masih pemula dan tertarik saham Tebik. Gimana prospeknya? Ini invest ya mungkin ya. Masuk di angka berapa? Untuk trading, untuk trading jangka menengah. Kita coba lihat jangka menengah, berarti kita perlu melihat trennya. Apakah trennya uptrend atau downtrend ya. Kalau kita lihat dari tren saat ini, Tebik sendiri downtrend ya, karena tren naiknya sudah dipatahkan dan berpotensi untuk turun. Ini sesuai dengan pembahasan di F-Talk terakhir, arahnya ke 1750 terdekat 2050 ya. Jadi untuk saat ini Tebik kalau untuk jangka menengah belum, karena belum uptrend. Kalau untuk swing mungkin bisa saja untuk swing ke 2500, namun kalau saya mungkin akan lebih menunggu ke 2000, level psikologis 2000 dan 1750 yang merupakan best price-nya. Lanjut ke saham berikutnya. Tolong bahas Medco juga, apa akan naik ke 1200? Oke. Medco setelah mencapai EMA 60 dan rebound cukup signifikan reboundnya. Saat ini ke 1200 masih memungkinkan karena masih dalam tren naik. Ya, ini mungkin proses konsolidasi terlebih dahulu seperti halnya ketika Medco konsolidasi di bawah 1000 ini ya, dalam kenaikan ke 1200 itu ada prosesnya. Nah, ini mungkin akan ada konsolidasi terlebih dahulu dengan support yang saat ini sudah dibentuk di 1015, 1995 itu adalah support gap yang mungkin akan menjadi support ya. Jadi selama tidak turun di bawah EMA 60 atau di level support tersebut, masih memungkinkan untuk Medco ke 1200-an dalam jangka pendek menengah. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Tolong bahas SCMA, apakah mulai downtrend? Oke, kita coba lihat SCMA. Nah, ini SCMA ini kita lihat kemarin sempat mengalami kenaikan dan membentuk sebuah double bottom dengan neckline yang belum sempurna dipatahkan, artinya memang belum reversal secara sempurna. Dan saat ini apakah dia kembali melanjutkan downtrendnya? Belum,
karena konfirmasi lanjut downtrend ini di bawah support 200. Kenapa begitu? Karena ini konsolidasi. Oke. Jadi kalau sebuah tren itu berlanjut, itu berarti dia keluar dari konsolidasinya. Entah itu uptrend ataupun downtrend. Dalam kasus ini SMA, kalau dia lanjut downtrend ditandai dengan penembusan support konsolidasinya yang mana level psikologis 200. Begitu. Itu bisa dicatat ya, kalau SMA ini downtrend berarti itu adalah dipatahkan atau dipecahkan support konsolidasinya. Oke, yang terakhir bisa bahas BMHS bisa masuk di berapa untuk invest. Sebelum berapa belinya, kita coba cek dulu bagaimana fundamentalnya dari Bunda Medik. Apakah memang layak untuk diinvest? Menurut saya atau belum ya. Untuk pertumbuhan saya lihat pertumbuhannya cukup bagus dari revenue, kemudian untuk bottom line-nya juga bagus pertumbuhannya ya, dan untuk tahun ini sepertinya turun ya. Nah, ini untuk kuartal 2, kuartal 3 ini sedikit menurun untuk pendapatan, kemudian operasionalnya turunnya cukup dalam ya, 40-an% dalam 3 kuartal terakhir. Ini menandai pertumbuhan signifikan di tahun 2021 ini tidak berlanjut di tahun 2022. Jadi untuk saat ini mungkin kita harus lihat fundamentalnya ini membaik dulu ya. Dan juga secara teknikal BMHS ini juga masih downtrend ya. Jadi daripada kita invest di saham BMHS ini, mungkin cari yang lain yang lebih baik kondisi teknikalnya juga ya. Fundamental lebih baik, teknikalnya juga lebih baik. Jadi selama dia belum reversal ya mungkin saja dia akan turun lebih dalam ya, seperti itu. Kalau untuk trading bisa, tapi untuk invest mending cari yang lain dulu karena kinerjanya juga turun cukup signifikan, terutama untuk kinerja laba operasionalnya ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita sudah jawab semua nih. Ada 6 ide yang masuk. Jadi sesuai dengan permintaan kita akan hanya membahas ide dari Bapak Ibu. Jadi silahkan isi di kolom komentar YFTalk ini saham apa yang menarik untuk kita bahas di YFTalk selanjutnya ya, dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi, ini adalah opini, analisa dan prediksi saya pribadi, jadi bisa benar dan bisa salah. Bapak Ibu harus analisa lagi dan buat trading plan kalau Anda trading. Kalau Anda investasi tentu saja harus melakukan analisa fundamental secara mendalam dan juga membuat sebuah investing plan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.